Baik, Bapak Ibu semua, kita lanjutkan kembali ya. Ini tadi kita sudah membahas mengenai fungsi-fungsi manajemen. Kita akan lanjutkan pembahasan satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah perencanaan. Nah, di sini perencanaan merupakan fungsi terpenting di antara semua fungsi manajemen, gitu ya. Nah, perencanaan yang baik dapat memberikan beberapa keuntungan. Seperti yang pertama itu adalah dapat mengidentifikasi peluang masa depan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah mengantisipasi dan menghindari permasalahan di masa yang akan datang atau di masa depan ya. Kemudian yang ketiga itu adalah mengembangkan rangkaian langkah strategik dan taktik. Iya, jadi perencanaan itu memang fungsi terpenting. Kenapa? Karena ketika kita akan melaksanakan sesuatu begitu ya. Nah, kita perlu adanya perencanaan agar kita itu bisa melihat apa sih peluang di masa depan gitu ya. Nah, kemudian juga tadi ya, kita bisa menghindari permasalahan di masa depan karena sudah ada perencanaan yang baik begitu ya. Kemudian kita juga sudah melakukan langkah-langkah strategiknya, langkah taktiknya seperti apa, seperti itu. Sehingga kita bisa mencapai tujuan gitu ya. Coba kalau misalnya contohnya aja ketika kita akan melakukan perjalanan misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak ada rencana mau kemana, itu akan ibaratnya luntang-lantung begitu ya, akan luntang-lantung tidak tahu arah begitu ya. Ya udah jalan dulu aja misalnya seperti itu ya. Nah, tapi kita bingung begitu ya mau ambil jalan yang mana, kemudian tujuannya juga kemana gitu. Nah, tapi ketika kita sudah mempunyai perencanaan yang benar dan yang baik tentunya, nah kita akan lebih terarah begitu ya, akan lebih tahu jalan yang mana yang akan kita ambil begitu ya. Kemudian juga kita tahu peluangnya seperti apa gitu. Kemudian kalau misalnya ibaratnya kita melakukan perjalanan begitu, kita bisa melihat maps-nya dulu gitu ya, kira-kira jalan mana nih yang akan kita ambil, jalan mana yang lebih lancar misalnya begitu ya. Nah, jadi kita bisa menghindari permasalahan, misalnya bisa menghindari macet gitu ya, atau dengan jalan yang satunya misalnya bisa lebih cepat nyampainya begitu. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk perencanaan ini memang sangat penting sekali, tidak hanya untuk kepentingan bisnis saja ya, tapi perencanaan ini memang sangat penting digunakan untuk keseharian kita begitu. Jadi kalau misalnya hari ini kita nggak punya agenda apa-apa begitu ya, atau tidak ada rencana apa-apa, nah biasanya akan terbuang begitu saja dengan sia-sia gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah mempunyai jadwal yang memang sudah terencana gitu ya, misalnya hari ini jam 7 sampai jam sekian mau ngapain begitu ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan acara selanjutnya atau apa begitu. Nah, itu akan lebih tertata dan akan lebih terencana. Nah, di sini ada beberapa bentuk-bentuk perencanaan. Nah, yang pertama itu adalah tujuan ya. Nah, tujuan ini adalah suatu sasaran kegiatan yang sedapat mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Nah, maksudnya adalah misalnya tujuan dari perusahaan itu adalah menaikkan laba sebesar 60% misalnya ya dalam kurun waktu 1 tahun mendatang. Nah, maka semua kegiatan ini akan diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut begitu. Nah, kemudian untuk tujuan-tujuan perencanaan selanjutnya adalah kebijakan. Kebijakan itu adalah suatu pernyataan atau pengertian yang digunakan untuk mengambil keputusan terhadap tindakan-tindakan yang dijalani untuk mencapai tujuan. Ya, jadi dari pengertiannya juga sudah bisa kita kesimpulkan ya, kebijakan ini adalah untuk mengambil keputusan ya, tentunya keputusan yang terbaik gitu. Nah, kemudian bentuk perencanaan yang selanjutnya adalah strategi ya. Nah, ini adalah program yang dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strateginya seperti apa begitu ya.
Nah, di sini ada prosedur, serangkaian tindakan yang akan dijalankan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Nah, jadi memang apabila kita memiliki prosedur yang memang pasti gitu ya, atau yang sudah tercatat dengan baik gitu, maka kita akan lebih mudah melaksanakan kegiatan perusahaan gitu, karena sudah ada prosedurnya, sudah ada SOP-nya begitu ya, ada peraturannya gitu ya. Nah, di sini juga sama ya dengan yang aturan, bagian dari prosedur dan merupakan tindakan yang spesifik gitu. Nah, jadi sudah ada SOP-nya, sudah ada aturannya gitu ya. Apa perusahaan itu akan lebih tahu gitu apa saja tindakan yang akan dilakukan gitu, tentunya dengan prosedur dan aturan yang ada gitu ya, menggunakan strategik yang memang sudah ditentukan begitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah program, kombinasi dari kebijakan, prosedur, aturan, dan pembagian tugas yang disertai dengan anggaran atau budget. Ya, jadi misalnya suatu perusahaan ada program A gitu ya. Nah, itu pastinya sudah ditentukan kebijakannya, kemudian prosedurnya, aturannya, pembagian tugasnya, siapa yang menjalankan tugas A gitu ya, tugas B dan seterusnya gitu ya, dengan budget yang sudah ditentukan pula gitu ya. Nah, maka semua harapan atau tujuan dari perusahaan tersebut akan lebih mudah untuk dicapai gitu ya, meskipun memang pasti ada beberapa tantangan yang akan dilalui gitu, tapi setidaknya dengan perencanaan ini kita sudah lebih terstruktur dan lebih tertata gitu ya dalam pelaksanaannya. Nah, di sini ada pengertian lagi ya, perencanaan merupakan ketetapan sasaran bagi kinerja organisasi di masa mendatang dan memutuskan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencapainya. Ya, jelas ya Ibu Bapak semua terkait dengan perencanaan dalam fungsi-fungsi manajemen ini ya. Nah, di sini pelaksanaan perencanaan. Nah, dalam pelaksanaannya, perencanaan ini dapat meliputi yang pertama adalah menentukan jenis dan jumlah produk yang akan dibuat agar tepat dalam hal kualitas, manfaat, dan kuantitasnya sehingga dapat dicapai keuntungan maksimal ya. Nah, jadi betul ya, ketika kita membuat suatu perusahaan gitu ya. Nah, pertama kali yang harus kita rencanakan itu adalah menentukan jenis dan jumlah produk. Kira-kira jenis produk yang kita buat itu apa gitu ya. Kemudian jumlahnya berapa gitu ya. Tentunya dengan manfaat dan kualitas yang memang sudah kita tentukan gitu. Untuk kita mencapai keuntungan yang memang sudah kita tetapkan sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah menetapkan jumlah dana dan sumber daya yang diperlukan untuk modal. Nah, jadi setelah kita membuat perencanaan jenis produk apa yang akan kita buat, jumlahnya berapa, kuantitasnya berapa, begitu ya, dengan kualitas seperti apa. Nah, kita juga perlu nih menimbang-nimbang dan menghitung kira-kira jumlah dananya ini berapa sih gitu ya, modalnya ini berapa untuk menghasilkan produk yang memang sudah tadi kita tentukan sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah dan spesifikasi ahli karyawan yang akan direkrut dan dipekerjakan dalam perusahaan. Nah, ini sumber daya manusia ini sangat penting sekali ya, karena memang ada skill atau kemampuan khusus begitu ya. Nah, contohnya misalnya kita akan membuat suatu produk roti begitu ya. Nah, kita pasti akan memilih
karyawan yang minimal mempunyai basic dalam membuat roti gitu. Misalnya kita akan mengambil dari lulusan SMK Tata Boga misalnya begitu ya. Nah, yang memang ahli di bidang itu gitu ya. Nah, itu kira-kira butuh berapa orang dalam pengerjaannya gitu ya, yang sesuai dengan kualitas atau kuantitas dari produk yang memang sudah kita tentukan sebelumnya tadi. Nah, ini adalah pelaksanaan perencanaan yang memang harus kita clearkan dari awal. Oke.